warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KSD Channel. Kembali kita dalam program Tilik Kandang yang pada kesempatan sore hari ini kita akan berkunjung dan sekedar ngobrol santai dengan peternak Bapak Suyono yang berada di Dusun Pundong 2, Tirto Adi Mlati, Sleman. Ada beberapa hal yang menjadi poin kita dalam tilik kandang ini. Yang pertama, bisa nggak kita sibuk bekerja seharian, kita masih punya nggak waktu untuk pelihara kambing dengan mencari hijauan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kandang di sini kita juga akan tahu bahwa membuat kandang itu tidak harus mahal, tetapi bisa dengan memanfaatkan limbah kayu. Pada video-video yang lalu kita sudah pernah membahas tentang memanfaatkan chopper dengan biaya zero atau biaya murah dengan limbah bekas, pompa air atau jet pump. Nah, yang sekarang kita nanti juga sekaligus tanya-tanya untuk kandang dari limbah kayu. Oke. Nah, koleksinya itu kita kalau ingin pelihara, kemudian kita juga bekerja, tentunya disesuaikan dengan waktu, dengan sumber daya alam. Padahal kita kerja, sehingga kapasitasnya kalau dipelihara sendiri, dirawat sendiri juga harus menyesuaikan. Jadi di kandang ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 11 nyawa yang variasi antara indukan, pejantan, dan anakan. Artinya dengan kesibukan pemilik kandang ini yang dari Senin sampai Sabtu akhir pekan itu juga mempunyai kegiatan dan pekerjaan lain, tetapi masih bisa. Dan nanti juga perlu dilihat apakah pakan di sini, perawatan di sini itu hanya sekedar untuk menyambung hidup kambing atau nutrisi kambing terpenuhi. Dengan apa kita checklistnya? Ya tentu dengan melihat kambingnya kurus atau gemuk. Kalau kurus ya berarti makanan ini orangnya sibuk, makanan ini hanya penyambung hidup. Tapi kalau kambingnya gemuk, sehat, berarti nutrisi tercukupi, waktu tidak masalah. Tinggal kita pandai-pandai untuk mengatasi persoalan waktu tersebut. Nah, kita juga bolehlah sekedar lihat review dulu. Jadi ini jenisnya macam-macam ini. Jadi ini tidak fanatik terhadap satu jenis kambing. Ada yang Bligon, ada yang peranakan PE. Nah, ini Bligon, ini peranakan yang anak Bligon. Tetapi juga ada yang crossbur. Nah, ini juga sangat menarik. Mengapa dengan usaha sambilan ini berani mendatangkan pejantan yang bagus atau berani berinvestasi mahal dengan crossing domba-domba yang notabene adalah domba kelas pedaging semuanya. Nah, Mendelover kita sudah bersama dengan Pak Suyono yang tadi sudah kita deskripsikan. Beliau bukan peternak, bukan sebagai usaha utama, tetapi sampingan. Tapi kata sampingan ini apakah relevan dengan hasilnya atau tidak? Selamat sore Pak Yono. Sore Bos. Nah, niki dari KSD Channel badhe tangklet-tangklet masalah mendo wonten kandangipun Pak Yono. Nah, wonten ajeng menika Gang Mojopahit. Dados kandang menika arep udut. Kandang menika kaceluk Kondang Mojopahit, kandang wedhus Mojopahit. Nah, menika jenis-jenis pun napa mawon Pak Yono niki. Jadi induk ini kan jenisnya benten-benten niki. Nggih. Iki wonten Bligon, wonten peranakan PE,
crossbreed. Kebanyakan di sini Jawa Randu, Mas. Jawa Randu ya. Jawa Randu itu yang daun telinganya seperti daun nangka, melebar-melebar, ini yang Jawa Randu. Nah, ini contohnya yang Jawa Randu. Jawa Randu atau orang juga sering menyebutnya koploan. Nih. Nah, untuk wilayah Sleman ini Pak Yono kan biasanya lebih cenderung orang pelihara domba. Mengapa di kandang Mojopahit ini tertarik jenisnya bukan domba tapi kambing? Mengingat Ramban tentunya lebih banyak di daerah Kulon Progo maupun daerah Wonosari. Kalau di sini kan banyak-banyaknya kan rumput. Mengapa bukan domba itu? Mengapa memilih kambing itu loh? Alasannya apa Pak Yono? Ikan menapa nggih? Sampingan loh Mas. Jadi nek kerja wonten rombaan Ramban, engko kesibukan ya sepenting kerja riyen niku. Engko nek entuk apa Ramban dadi saged nggo niku apa senengane kambing. Paling anu kan Ramban niku sing paling sip. Berarti gampang pados Ramban dibanding ngarit, ngeten nggih, ngarit suket nggih. Nah, dengan kesibukan Pak Yono ya selama bekerja 1 hari itu ternyata lebih mudah mencari Ramban. Jadi Ramban itu misalnya sedang ekspedisi ngirim, kemudian di jalan ada rombaan, itu dibawa sekalian karena beliau kerjanya bawa pickup ya, bawa pickup di pusat pembibitan sayur mayur Pak Trubus. Nah, jadi semuanya bisa. Nah, coba teman-teman mungkin kita bisa lihat ya, kita bisa lihat inilah ngarit hari ini. Ngarit hari ini kalau bisa dikatakan ini bukan rumput yang bagus. Artinya kalau orang nyari rumput biasanya yang hijau-hijau, yang seger-seger, yang halus-halus, lemes. Nah, ini semak-semak belukar ini. Ini kok dombanya kambingnya kok ya doyan nih Pak Yono. Nah, niki yang unik di kandang Mojopahit ini pejantannya bagus. Jadi ini kalau saya melihatnya bukan sekedar apa ya, bukan sekedar pejantan biasa, tapi ini ya punya nilai tinggi karena ini crossbur. Mungkin ya F1 nih crossbur. Jadi akan pertama dari bur impor. Jadi bentuk-bentuk karakter hewannya, kambingnya, pejantannya ini gini. Mengapa kok pakai pejantan yang mempunyai nilai ekonomis lumayan ini Pak Yono? Oke, men saged niki lho ngawenke kalih men anake sae saged daginge kandel, lemu-lemu. Sing penting niku saged ngasilaken peranakan ingkang jos lah. Ya. Nah, artinya ternyata ini adalah nilai investasi. Jadi kalau pejantannya itu bagus, ini di-upgrade dengan koploh-koploh ini dengan Jawa Randu, harapannya anak-anaknya akan bagus. Anak-anaknya akan mempunyai daging yang tebal, tapi juga upgrade dalam bentuk bodinya, maupun tanduknya, maupun lebar bokongnya, maupun lebar dadanya yang menjadi ciri khas dari crossbur. Nah, ini. Jadi ini berarti buntingan yang di atas ya Pak? Mas. Ini buntingan. Ini hamilan kecuali satu ini. Kecuali ini yang memang sedang menyusui. Jadi ini anaknya itu yang tadi jantan. Nah itu. Jadi ini bisa. Nah itu. Ketika kambing itu nyaman, ayem, parek, tidak merasa kelaparan, dia santai aja deh. Jadi santai, nyaman, tidak banyak teriak-teriak, bermain. Nah, ini anak-anakannya seperti ini. Jadi keren-keren, bagus-bagus. Nah, ini santuy-santuy ini. Jadi 3 mingguan ini. Nah, ini baru 3 minggu. Jadi baru 3 minggu ini. Anak-anakannya seperti ini. Jadi mengapa di bawah? Itu karena menunggu kaki-kakinya kuat. Jadi kalau beranak itu ditaruh di bawah, kemudian nanti kalau kuat
baru dinaikkan sambil nunggu siklus birahi dari kambing tersebut. Terus, nah ini coba teman-teman bisa lihat. Jadi ini kandangnya ini bisa dikatakan hampir 95% itu dari kayu. Nah dari kayu. Jadi ini yang tadi kita katakan bahwa kandang ini murah. Membuat kandang yang ideal itu tidak harus mahal. Jadi kita perlu tunjukkan pada sahabat-sahabat KSC Channel bahwa untuk kaki-kaki ini bukan dari cor, bukan dari bata, tapi ini menggunakan limbah kayu bakar. Jadi kayu-kayu bakar yang keras itu dipotong, daripada habis hanya dibakar maka digunakan sebagai tiangnya. Ini yang ini sampai ke sana itu seperti itu. Nah kemudian kalau ini pakai bekas, jadi ini pakai kayu bekas dari rumah yang sudah dipakai, ini dimanfaatkan untuk belandarnya. Kemudian yang ini, nah ini adalah pemanfaatan palet bekas. Palet itu adalah tatakan yang biasa digunakan untuk industri, untuk toko-toko, untuk menyimpan barang atau menaruh barang sebelum diangkut dengan forklift untuk ditata-tata, yang sifatnya adalah pelindung biar tidak lembab, tidak rusak, terkena dingin maupun hawa yang lain. Jadi ini biasa. Jadi ini kalau di pabrikan banyak sekali, ini dijual murah, jadi kisarannya hanya 10-an ribu. Jadi kalau ini panjangnya ini sekitar 6 meter ya hanya butuh 6 palet. Jadi tidak perlu menata-menata banyak paku dan lain-lain, cukup pakai seperti ini. Kemudian kalau yang plang-plang ini ya ini selain ini yang bambu, yang selain kayu ini bambunya. Kalau yang ini semuanya limbah serbitan atau sisa-sisa penggergajian yang tidak lolos seleksi. Jadi ini seperti ini. Jadi cukup murah. Sehingga teman-teman kalau pengen buat kandang yang simple, praktis seperti itu. Nah, kecuali kalau punya dana berlebih, pengen yang bersih, putih, rapi, ya boleh pakai selat. Tetapi memang biayanya lebih mahal. Untuk satu ukuran selat bisa untuk membeli palet sejumlah 8 meter kalau perbandingannya, karena selat rata-rata harganya 80-an ribu. Itu teman-teman yang kita lakukan. Dan ini ternyata limbahnya juga dibutuhkan oleh petani-petani. Dalam ini limbah kotorannya atau pupuknya. Dan di Sleman karena mayoritas lahannya adalah lahan pertanian, khususnya di Kecamatan Melaki, maka untuk intil atau serintilnya tidak ada hambatan. Makanya di depan tadi sudah terlihat tumpukan-tumpukan bahan pembuatan pupuk kompos yang dari unsur serintil atau kohe. Nah, tinggal dimanfaatkan semaksimal mungkin potensinya. Artinya beternak di kesibukan sehari-hari itu sangatlah mungkin dan tidak merepotkan. Itu isi dari jalan-jalan kita di kandang Mojopahit kepunyaan Pak Yono ini. Dan sebagai motivasi kita tanya ke Pak Yono untuk memberikan gambaran, berarti nyambi ini menghasilkan ya Pak. Tidak hanya dapat capeknya, tapi menghasilkan ya. Dan Pak Yono kita minta beberapa kalimat untuk menyemangati teman-teman yang melihat channel ini, yang kepengen ngingu ternak tapi dia sibuk. Monggo silakan. Nuwun mateng para ternak ingkang enggal, mboten sah ragu dan mboten sah isin. Monggo sambil kerja nyambi ternak, mugi-mugi saged barokah ngasalaken ingkang tujanipun menika nabung tenaga. Nggih menika sah isin, sah
apa nggih? Gengsi. Gengsi sepenting saged ngasilaken ingkang saged bantu keluarga. Ya, masuk sekali. Terima kasih motivasi kata-katanya. Mudah-mudahan bisa menggugah semangat teman-teman untuk melestarikan budaya nenek moyang kita yang turun-menurun, yaitu bertanda. Selamat sore, salam belok.